Dani berhasil menangkap Dita dan pada akhirnya Dita bersujud di hadapan Saleha dan Pak Darmawan serta mengungkapkan fakta dan membongkar kejahatan Rianti selama ini beserta bukti-buktinya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Jumat 9 Agustus 2024. Makin seru aja nih alur cerita dari sinetron Saleha, walaupun kadang bikin kita tuh gregetan juga ya guys untuk nontonnya, karena banyak sekali kejahatan-kejahatan orang-orang licik seperti Dita dan Rianti ini yang tak kunjung terbongkar. Ya udah terbongkar sih, tapi merekanya sulit sekali untuk bisa ditangkap. Dan ya seperti belut licin banget nih mereka, benar-benar nggak bisa untuk ditangkap secara langsung kayak gitu loh, karena mereka pinter sekali memutarbalikan fakta, kemudian mereka juga pinter sekali untuk mencari cara-cara licik yang lainnya, ditambah lagi mereka pun juga berhasil untuk selalu kabur, apalagi si Dita nih. Emang sih Dita ini nggak pinter ya guys ya, tapi ternyata otaknya itu bener-bener licik sekali, dan bahkan orang-orang yang bekerja sama dengan dia seperti Dita dan seperti Rianti dan Siska tuh merasa takut juga nih dengan ancaman-ancaman dari mulutnya Dita. Nah sekarang setelah melakukan hal jahat kepada Pak Darmawan dan Saleha dan malah ketahuan oleh Dani, pada akhirnya Dani pun bertindak tegas. Dia sekarang meminta bantuan anak buahnya untuk mencari Dita. Walau harus mengeluarkan uang sebanyak apapun, dia sangat amat rela. Karena dia nggak mau terjadi apa-apa pada Saleha dan bapaknya, Darmawan. Dia takut kalau Saleha dan Pak Darmawan jadi dicelakai kembali oleh Dita. Karena ya sekarang Dani itu merasa ada tanggung jawabnya nih untuk mengurus Saleha dan mengurus Pak Darmawan juga, karena walau bagaimanapun Dani harus menjalani keinginan-keinginan terakhirnya Azam di masa Azam masih hidup waktu itu, dan semua keinginan Azam hanyalah untuk membahagiakan Saleha. Cuma itu yang diinginkan oleh Azam, dan ya itu akan dikabulkan semuanya oleh Dani. Dani akan melakukan segala macam cara untuk bisa membahagiakan Saleha seperti apa yang diinginkan oleh kakaknya Azam. Jadi demi kebaikannya Saleha, ya dia berusaha untuk membujuk Saleha dan Pak Darmawan untuk pindah ke rumah dia terlebih dahulu. Karena memang ya setidaknya jika Pak Darmawan dan Saleha pindah ke rumah tersebut, ya pastinya akan sulit bagi Rianti dan Dita untuk mencari cara agar bisa mencelakai Pak Darmawan dan Saleha. Tapi Saleha melakukan hal yang sangat amat tegas dan baik nih untuk Pak Darmawan juga. Saleha nggak mau pindah dari rumah tersebut karena takutnya jika Saleha pindah dari rumah itu, ya pastinya Dita dan Rianti akan semakin meraja. Mereka akan melakukan segala macam cara agar rumah tersebut bisa mereka ambil juga dari tangannya Saleha dan Bara. Karena walau bagaimanapun pasti mereka akan tetap merencanakan hal-hal yang licik nih guys. Kalau sekarang sih Rianti emang lagi nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena memang semua orang sudah sangat amat yakin dengan kejahatan Dita yang memang harus benar-benar diungkapkan. Ditambah lagi Dita ini benar-benar harus ditangkap, karena jika si Dita ini tertangkap, ya habislah kedua nenek lampir lainnya, yaitu Siska dan Ibu Rianti. Jujur di episode sebelumnya ini udah mulai terlihat ya guys ya, kalau kejahatan dari tiga nenek lampir ini sudah mulai terungkap. Karena memang katanya untuk minggu depan itu sudah akan ada alur cerita yang baru nih untuk sinetron Saleha ini, karena akan ada pemain baru juga seperti Jonas Rivano yang ternyata merupakan mantan pacar dari Isabella yang pernah menyakiti Isabella di masa lalunya.
Jadi akan banyak lagi cerita yang akan menceritakan tentang Isabella dan pacarnya ini yang diperankan oleh Jonas Rivano. Dan kemudian ya Nando pastinya akan selalu ada juga nih untuk mempercantik alur cerita dari kisah cintanya Isabella dan mantan pacarnya ini. Kemudian di sisi lain dengan kembalinya Jonas Rivano atau mantan pacarnya Isabella di sinetron ini, tentu Isabella bakalan galau nantinya apakah dia akan memilih Nando ataupun mantan pacarnya ini. Sampai sekarang belum tahu sih nama Jonas Rivano untuk sinetron Saleha ini, tapi nanti kita lihat saja ya guys ya. Mudah-mudahan saja ini adalah pertanda kalau Saleha tetap akan bersama dengan Nando, walaupun ya nanti bakalan banyak sekali aral melintang nih di hubungan mereka, karena Nando kan sampai sekarang masih belum jujur ya kepada Saleha tentang kisah penculikan di masa lalu di Magelang waktu itu. Tapi setidaknya kalau ada pemain baru yang memang cocok juga untuk Irish Bella atau Isabella, ya mudah-mudahan saja ini pertanda kalau Isabella bisa mendapatkan lelaki yang lain selain Nando. Jangan melulu mikirin Nando terus ya, karena kan dia harusnya sadar ya kalau Nando itu kan gak cinta sama dia. Jadi ya kalau bisa ya dia kembali aja deh ke pacar lamanya atau mantan pacarnya yang diperankan oleh Jonas Rivano itu. Kemudian balik lagi nih guys ke permasalahan yang memang harus diselesaikan sekarang. Seperti yang kita tahu kan kalau Saleha dan Pak Darmawan ini benar-benar deh keselamatan mereka ini sangat amat tidak bisa dipastikan nih apakah mereka akan bisa selamat atau tidak, karena mereka ini selalu saja akan dikejar-kejar oleh Dita. Kemudian Rianti juga akan selalu memberikan akses bagi Dita ini untuk mencelakai Darmawan dan Saleha, dan tentunya itu adalah hal yang sangat amat buruk dan tidak baik ya guys ya, karena yang kita takutkan itu ya cuma satu, takut kalau nanti Pak Darmawan dan Saleha ini salah satunya meninggal dunia. Mimin gak rela kalau Pak Darmawan meninggal dunia sekarang, karena Pak Darmawan harus menebus kesalahan dia di masa lalu terhadap Saleha. Saleha harus merasakan kasih sayang dari Pak Darmawan yang luar biasa kepada dia. Jangan sampai nanti Pak Darmawan sudah mau sembuh malah berhasil dibuat meninggal oleh Dita dan Rianti, dan tentu hal ini akan membuat kita tuh jadi benar-benar kesel, karena selama ini kan yang kita tunggu-tunggu itu kan ya kebaikan antara Saleha dan Pak Darmawan yang saling menyayangi, saling menjaga, saling melindungi. Dan sebagai seorang ayah kan selama ini kita belum pernah lihat ya guys ya Pak Darmawan bisa menyelamatkan Saleha dan bisa membahagiakan Saleha secara utuh. Mimin mau melihat Pak Darmawan dan Saleha ini saling berpelukan. Mimin juga mau melihat Pak Darmawan yang akan selalu ada untuk Saleha. Pokoknya kebaikan Pak Darmawan itu sangat amat luar biasa deh, sangat amat kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan saja ya secepatnya Pak Darmawan bisa pulih juga dari penyakitnya. Dan sekarang ya seperti yang kita tahu kalau Dita benar-benar sangat amat terdesak nih guys. Dia ya ketakutan, kemudian dia sudah jadi buronan polisi juga, foto dia sudah tersebar di mana-mana. Dan kalau dia pergi keluar tanpa masker, tanpa menutupi wajah, tentu gampang sekali bagi orang-orang untuk mengungkapkan kalau si Dita ini ternyata ya ditemukan dalam keadaan yang melenggak bebas di luaran sana, padahal selama ini dia sudah jadi buronan. Tapi kan Dita ini licik juga ya guys ya, dia nggak mau kalau kejahatan dia itu ya cuma dia doang yang merasakan dampaknya atau karmanya. Jadi dia mengancam Rianti dan Siska kalau nanti dia ketangkap, ya siap-siap juga Rianti Siska juga akan menyusul dia di penjara. Dan sekarang yang dia inginkan hanyalah uang agar dia bisa makan enak, karena kan dia udah nggak bisa lagi ya untuk ya mencari duit. Emang sih dari dulu kan nggak pernah nyari duit juga ya si Dita ini ya, karena minta terus kan bisanya. Tapi sekarang dia mengancam Ibu Rianti kalau Bu Rianti tidak mau memberikan dia uang agar dia bisa hidup lebih enak, makan gak mikir, dan dia masih bisa bersembunyi, ya Bu Rianti harus merogoh kocek yang lebih dalam lagi agar bisa membuat si Dita ini tutup mulut. Ya mau gimana lagi ya, dua aja nih keinginan dari Rianti sebenarnya, membayar lebih banyak kepada Dita atau membuat Dita meninggal dunia. Tapi sepertinya sulit juga nih untuk bisa membuat si Dita ini meninggal dunia, karena kan ya
Masa sih ngelawan orang seperti Dita itu bakalan mudah? Kayaknya enggak deh. Apalagi kan sekarang terbukti ya guys ya, Dita ini dibuat bener-bener sangat amat kebal. Dia berhasil selalu untuk kabur, bahkan dari pihak kepolisian pun dia gampang sekali untuk kabur, dan itu tuh membuat kita tuh sebenarnya kesel ya. Tapi ya mau gimana lagi ya guys ya, itulah yang dinamakan sinetron. Kalau nggak bikin greget ya pastinya ya nggak akan bikin kita happy juga. Tapi nanti kita lihat aja. Mimin sih berharap kalau usaha Dani untuk menangkap Dita ini berhasil, karena kan dia udah bayar orang mahal-mahal tuh agar bisa menangkap Dita. Jadi setidaknya kalau Dita sudah berhasil ditangkap oleh Dani, nanti Dita akan jujur kepada Saleha dan Pak Darmawan serta Bara juga, dan mungkin saja dia akan minta maaf setulus hati. Kemudian ditambah lagi dia akan mengungkapkan kalau selama ini dia itu parah dan jahat banget sama Saleha itu karena suruhan seseorang, yaitu Rianti. Jadi hal tersebut akan membuat semua orang tentunya bakalan kaget, tapi ya nggak kaget juga sih ya, karena orang-orang pastinya udah tahu juga kan gimana jahatnya Bu Rianti ini dan gimana licik dan kurang ajarnya si Rianti ini. Jadi ya secepatnya yang paling Dita inginkan itu ya hanyalah satu, Pak Darmawan bisa sehat. Karena jika Pak Darmawan bisa sembuh, Pak Darmawan bisa kembali pulih, ya gampang juga bagi Pak Darmawan untuk menceraikan Ibu Rianti dan memenjarakan Bu Rianti sekaligus Bu Dita juga. Jangan sampai nanti ada kata memaafkan nih dari Saleha ya. Mimin gak rela kalau si Rianti dan Bu Dita ini dimaafkan, karena walau bagaimanapun apa yang sudah mereka lakukan itu benar-benar harus mereka rasakan karma dan hukumannya. Mimin gak rela banget melihat si Dita dan Rianti dimaafkan begitu saja. Nggak akan mau dan nggak akan rela ya guys ya. Jangan sampai kita nonton tuh setelah itu kalau ternyata malah dimaafkan. Kemudian di sisi lain sekarang pun Siska juga ternyata dalam keadaan yang terdesak, tertekan, kemudian tersudutkan, karena ya sebentar lagi kejahatan dia juga akan terungkap, yaitu ternyata kan Pak Hadi ini terpaksa menikahi Ibu Siska ya karena dijebak ya guys ya. Sebenarnya kan Ferdi itu bukan anak kandungnya. Nah jadi Mimin sudah sangat amat berharap nih Pak Hadi secepatnya bisa mengetahui kalau Ferdi itu sebenarnya bukanlah anak dia. Jadi dia gampang juga untuk menceraikan Ibu Siska dan nanti akan bisa kembali dengan Ibu Heni ya. Walaupun akan banyak sekali arah melintang juga nih, karena sampai sekarang kan Pak Hadi pun juga tidak berani untuk jujur kepada Nando. Tapi nanti kita lihat aja, jika nanti dia berhasil jujur kepada Nando dan dimaafkan oleh Nando, apakah nanti hubungan Nando dengan Saleha juga akan membaik setelah itu. Nah kita nggak pernah tahu ya guys ya. Dan sekarang yang sangat amat kita harapkan hanyalah mulut dari Dita meminta maaf kepada Saleha dan Pak Darmawan ya. Walaupun minta maaf emang sih dimaafkan, tapi hukum tetap harus berjalan. Dita harus masuk penjara dan membawa dua kakak liciknya, yaitu Ibu Siska dan Ibu Rianti. Udah gak sabar nih nontonnya, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.